Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat datang di Gereja Keranggan Santo Stanislaus Kotska. Suatu anugerah yang indah ketika dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam satu ikatan suci pernikahan yang kudus. Saat ini, kita pun akan menjadi bagian penting dalam kehidupan Clara Cynthia Devi yang biasa kita panggil dengan Mbak Clara, dan Dionysius Rea Basworo Suryoputro yang biasa kita panggil dengan nama Mas Rea, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Kita berharap mereka bisa menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri menghadap ke pintu utama gereja untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberi rahmat, iman, dan berkat agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan dari Clara dan Rea. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Antonius Cipta Mulia PR yang terhormat dan dua Romo yang lain, seluruh keluarga Arbetus Purwono dan Emmanuel Widakdo, kedua keluarga yang berbahagia hendak mengantar keponakan kami, anak kami, Clara dan Ria, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan Romo bertiga dan diberkati sesuai dengan ajaran dan perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju depan altar Tuhan. So sure of anything in my life.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pagi Romo. Selamat pagi kepada Clara dan Rea. Bagaimana perasaannya? Seneng, tapi kok mukanya tegang sekali ya? Ya, silakan kalian menikmati momen ini. Tegangnya disimpan buat nanti malam saja. Ya, ini adalah momen kalian sekali seumur hidup. Maka kalau nanti ada yang salah-salah, ya biarin aja. Yang penting kalian sungguh-sungguh merasakan momen ini sebagai momen di mana Allah sungguh-sungguh memberikan kasih-Nya kepada kalian melalui kehadiran pasangan yang kalian pilih. Maka nanti silakan kalian menikmati momen ini sehingga kalian sungguh-sungguh menyadari bagaimana Allah sungguh-sungguh telah menganugerahkan rahmat berkat melalui kehadiran dari pasangan. Yang akan memberikan sakramen perkawinan adalah bukan kami para romo, tetapi kalianlah yang menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi pasangan masing-masing. Maka sebelum kita memulai perayaan Ekaristi dan sakramen pernikahan pada pagi siang hari ini, marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita dan kita mohon ampun di hadapan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Kita ungkapkan penyesalan dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Clara dan Rea, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Allah. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 2, ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya pasangan kita yang berbahagia, Mbak Clara dan Mas Rea, selamat pagi semuanya. Baik, tadi di belakang ada yang komentar, ini pertama kalinya ada misa pernikahan di gereja ini dengan konselebrasi 3 Romo. Saya Romo Widi itu diundang oleh ibunya Rea sebenarnya, Retno, untuk datang karena dulu waktu masih zaman muda punya koneksi dengan keluarganya. Retno, keluarga Bu Mari di Borobudur. Saya waktu frater di STF Triarkara, saya frater Yesuit, waktu itu. Dan kami punya Institut Sosial Jakarta dengan Pak Sandiawan waktu itu masih Romo menjadi direkturnya dan saya aktif membantu di sana dan bertemu bukan dengan Retno sebenarnya tetapi dengan kakak-kakaknya Retno, Dewi Wilutomo dan Waskito yang juga aktif di sana. Itu koneksinya, Rea mungkin juga nggak terlalu tahu ya. Tapi setidaknya pernikahanmu ini membuat kami bisa reunian lah. Itu yang pertama kalau ditanyakan koneksinya begitu ya, sehingga kemudian saya dengan senang hati tentu datang untuk Rea dan Clara di sini.
Mungkin pertanyaan saya untuk Rea, kamu sekarang umur berapa? 28 tahun ya. Saya juga pernah muda loh seperti kamu dulu. Itu hampir 30 tahun yang lalu waktu saya masih aktif dengan teman-teman di Institut Sosial Jakarta. Waktu itu memang ada cita-cita sebagai orang muda yang besar untuk mengubah negara ini, mengubah dunia, reformasi kita ingat. Tetapi ya kemudian setelah kami lebih lama hidup, ya kami jadi tahu sebenarnya tidak banyak yang berubah juga. Perubahan tidak berjalan seperti yang kami pikirkan saat itu sebagai orang muda. Dan saya kemudian semakin kesini semakin menyadari bahwa ternyata perubahan yang bisa saya lakukan itu mungkin pertama-tama adalah kalau saya bisa mengubah diri saya sendiri menjadi lebih baik. Mungkin perubahan itu punya dampak setidak-tidaknya di sekitar saya. Saya masuk dari poin itu. Bacaan-bacaan yang kalian pilih ini pilihan kalian berdua kalau tidak salah, bukan? Itu bacaan yang sangat serius mengenai makna sakramen pernikahan. Kedua bacaan punya tema yang sama, yaitu bahwa menurut sakramen pernikahan yang kalian dapatkan di dalam kursus, bukan? Dalam tata perayaan, tata agama Katolik kita tahu bahwa sakramen ini satu kali untuk selama-lamanya sampai salah satu pasangan meninggalkan kita. Dan dalam bacaan kitab Kejadian tadi dikatakan bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam bacaan Injil sebenarnya hal yang sama dikemukakan ketika ditanyakan oleh orang-orang Farisi apakah perceraian itu mungkin. Yesus menjawab tidak. Karena apa? Dia menjelaskan alasannya juga sama seperti kitab Kejadian tadi. Karena dalam pernikahan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalian dua pribadi, bukan? Tetap Clara dan Rea berbeda. Nah, bagaimana mungkin kalian menjadi satu? Tidak mudah, bukan? Syarat menjadi satu itu kalau menurut saya dalam perkawinan salah satunya itu adalah bahwa kita mau lebih meninggalkan diri kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri, egoisme kita sendiri. Itulah syarat supaya yang dua itu bisa menjadi satu. Karena kalau kita kemudian lebih mengedepankan orang lain, dan saya diminta untuk memberikan nasihat pada Rea ini, nanti tugasnya Romo Riki dengan Clara. Saya menasihatkan kepada Rea, kamu harus lebih mengedepankan Clara, yang sekarang setelah sakramen pernikahan ini akan menjadi istrimu. Artinya itulah yang akan melanggengkan hubungan kalian berdua. Kalian tadi Romo Yakin mengatakan harus menikmati peristiwa ini. Inilah awalnya. Dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari nanti, tantangannya yang berat adalah kalau pacaran kan pertemuannya belum 24 jam, bukan?
Yang dikenal biasanya hanya yang baik-baik aja. Masa kita sudah memperlihatkan kejelekan-kejelekan kita pada pasangan, tapi kalau 24 jam kalian bisa tanya pada Bapak Ibu kalian masing-masing, beda sekali. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Clara akan jadi ya seperti Clara kalau sejak kecil ya kayak gitu ya. Artinya dengan segala kekuatan dan kelemahan dibutuhkan hati yang besar dari pihak pasangan untuk punya prioritas bukan lagi pada dirinya sendiri tetapi pada pasangannya. Saya kira Anda bisa juga, ya saya kira Mas Rea juga sudah banyak belajar dari pengalaman hidup menjadi anak dari Bu Retno dan Mas Mawit, ya kan? Bagaimana mereka juga bergumul, tahulah Rea apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibumu, bentuk-bentuk yang seperti apa, juga dari mungkin kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam keluargamu. Itulah yang menjadi bekal kamu. Saya kira kamu sudah mencatat semuanya itu. Kamu lulusan Gonzaga kan? Didikan Yesuit kamu itu. Jadi harusnya tahu mengenai hal itu. Kamu sudah merekam semuanya. Sekarang yang menjadi tugas kamu adalah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap agar kemudian dengan bekal ini mungkin kalian akan punya hidup pernikahan yang menyenangkan, yang saling menguatkan satu sama lain, dan kalau dikarunia anak, itulah bukti bahwa kalian bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Karena sifat-sifat kalian akan ada pada anak kalian. Itulah rahmat Tuhan yang nantinya harus kalian syukuri, dan pesan saya hanya itu saja. Silahkan Romo Riki melanjutkan. Terima kasih Romo. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang berbahagia, juga kedua mempelai yang sangat berbahagia pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kita mau menghadiri momen membahagiakan, jadi harus juga menjawab pertanyaan dengan mantap begitu ya. Romo yakin sebagai pastor paroki Kranggan ini memberikan tugas kepada kami berdua, saya dan Romo Widi, untuk berkhotbah. Jadi karena Romo Widi itu sebagai undangan atau diundang oleh mempelai pria, saya, Romo Riki, diundang dari pihak mempelai wanita. Saya biasa memanggil ayah dari Clara itu Om Sispur. Jadi Om Sispur lah yang mengundang saya. Saya nggak tahu apakah ketika kita itu masih rekreasi bersama Kompas, apakah Clara sudah ada belum ya? Oh sudah ada ya. Saya tidak ingat, mohon maaf ya. Saya juga masih kecil ya kan, SD gitu ya. Jadi saya juga tidak terlalu ingat. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini sekali lagi kita menghadiri momen berbahagia dari Rea dan Clara. Tugas yang diberikan oleh Romo Yakin kepada saya adalah memberikan sepatah dua patah kata untuk terlebih Clara. Ya. Diperbolehkan ya Rea ya? Saya nanya-nanya boleh ya? Ya siap. Mungkin mikrofonnya? Oke Romo. Ya mantap. Clara sudah atau berpacaran berapa lama dengan Rea? 5 tahun 4 bulan Romo. Wah 5 tahun 4 bulan ya, begitu detail ya. Kurang hari, jam, menit, detik ya. Tapi relatif cukup detail. Betul ya tapi ya? Betul Romo. Oh ya. Nah, selama 5 tahun 4 bulan ya. Kalau saya minta Clara untuk mendeskripsikan dalam 3 kata
menggambarkan Rea dalam 3 kata, kira-kira 3 kata apa yang ingin disampaikan nih? Boleh jujur loh, boleh. Oke. Manis. Manis, oke. Mengundang semut ya. Lucu. Lucu, oke. Manis, lucu. Oke, ini kurang satu lagi jadi Sule nanti. Baik banget. Baik banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Lucu, manis, baik ya. Oh, ini kayaknya baik-baik semua ya. Kalau saya minta 1 kata saja, kira-kira apa yang menurut kamu agak mengganggu kamu ya? Dari pribadi Rea ya. Ada nggak? Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nggak ada Rom. Mereka harus sepakat dulu boleh diomongin atau enggak gitu kan. Ada? Ya paling kurang fokus aja kadang Romo. Kurang Banyak, fokus? Iya, kadang harus serius malah bercanda. Tapi hari ini serius kok. Oh gitu ya. Oh kali ini serius ya. Kalau di acara ini, di kegiatan ini, dalam mesa ini harus serius ya. Harus fokus. Ya. Itu kurang fokus kira-kira dalam momen-momen apa tuh kira? Loh kok malah nanya Rea ya? Banyak, tanya aja Oh tuh banyak. teman-teman. Ya, Ibu Bapak, kita tadi sudah mendengar kesaksian dari Clara terhadap pribadi Rea. Dan kamu sendiri sudah sadar bahwa ada hal yang baik, tetapi juga ada hal yang menurut kamu agak mengganggu. Kita lihat tadi bacaan Injil, kita dengarkan dalam bacaan Injil, seorang yang menikah itu tidak lagi menjadi 2, tetapi menjadi 1. Bayangkan 2 pribadi yang berbeda dengan segala kelebihan dan mungkin juga dalam tanda kutip kekurangannya itu harus dipersatukan. Itu tidak mudah. Menjadi 1 memang itu adalah tujuan akhir dan itu harus terus diupayakan. Ketika seseorang sudah menikah, selesai, sudah menjadi 1. Tidak. Pernikahan itu hanya proses awal, langkah awal untuk mengusahakan menjadi 1. Pasti akan banyak lika-likunya. Apalagi zaman sekarang ya, lika-likunya itu mungkin lebih bervariasi daripada mungkin zaman orang tua kakek nenek kalian. Tetapi kalau kalian mencoba untuk komit, mengupayakan menjadi 1, terus-menerus mengingat itu ya. Mengupayakan menjadi 1, Romo percaya kalian pasti akan bisa mengupayakannya bersama. Dan sekarang saya tanya kepada saudari-saudara yang hadir di sini nih. Seandainya Clara dan Rea membutuhkan dukungan dan doa dari Bapak Ibu saudari-saudara sekalian, apakah Bapak Ibu saudari-saudara sekalian siap membantu dan mendukung? Siap? Clara, Rea dengar ya. Jadi kalau misalnya seandainya kalian menghadapi kesulitan, tagih janji mereka. Jadi dilihat nanti satu persatu siapa yang hadir ya. Lihat, diingat mukanya, namanya gitu. Kalau ketika kalian menghadapi kesulitan, tagih. Di mana? Ini sekarang saya sedang membutuhkan doa, dukungan. Saya butuh doa dan dukungan. Semoga dengan berkat Tuhan, perantaraan Bunda Maria, tetapi juga dukungan dari saudari-saudara yang hadir di sini, kalian berdua bisa mengupayakan menjadi 1 di dalam pernikahan. Tuhan memberkati. Clara dan Rea sudah siap untuk nikah? Benar? Ingat, yang hadir di sini bukan hanya ibu bapak, saudari-saudara, tapi juga romonya.
Nanti tagih janjinya juga ke Romo Riki, ke Romo Widi, ya. Ibu bapak, saudari-saudara, marilah kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Marilah kita bangkit berdiri. Mempelai yang berbahagia, Clara dan Rea, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan hal itu di hadapan gereja. Clara dan Rea, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Fokus. Saya Dionysius Rea Baswara Suryo Putro memilih engkau, Clara Devi, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, di waktu sakit, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Saya, Clara Cynthia Devi, memilih engkau, Dionysius Rea Baswara Suryo Putro, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau panjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, Clara dan Rea, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat dalam sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, Clara dan Rea, yang telah menjalin perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Clara, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Allah,
Semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam iman dan kasih-Mu. Semoga mereka yang sudah Kau persatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena teladan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu. Clara, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepada suamimu, Rea. Dionysius Rea Baswara Suryo Putro, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rea, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padamu. Clara Cynthia Devi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, Clara dan Rea, pandanglah pasangan kalian sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga. Sekarang kalian resmi sebagai suami istri, silakan Rea boleh mengecup istrinya. Dinikmati momennya, jangan cepet-cepet belum ke foto. Pelan-pelan, fokus, pelan-pelan. Sudah? Sudah ke foto? Oh, ini belum tuh mau foto lagi tuh. Lagi ulang-ulang lagi. Pelan-pelan. Ya. Sudah? Kurang dikit lagi. Sekarang nggak mau lepas ibu bapak ya. Clara dan Rea, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon doa restu kepada kedua orang tua kalian bagi perjalanan hidup yang sudah kalian mulai ini. Kau cintai aku kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dan
suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya kami belajar mengampuni, mengasihi, dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tak batas, kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Bersukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya kami belajar mengampuni, mengasihi, dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun. Dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Dan juga berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula rosario ini agar kedua mempelai dapat berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga baru ini.
Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami, orang tuamu selalu menyertai kalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Clara dan Rea. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Clara dan Rea yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Di harapnya
Marilah kita berdoa supaya persembahan kita, doa-doa dan permohonan kita berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia diciptakan karena anugerah kasih sayangmu, diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta tak henti-hentinya, Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sun
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami, Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus. Oh
Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Oleh sebab itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Diperkenankan menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama atau tidak sedang ada halangan untuk menerimanya. Terima kasih. Stranger
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu pada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan jika ada sambutan dan ucapan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Fokus. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak Romo Yakin, Romo Widi, Romo Riki sudah mau membawakan misa pernikahan kami berdua. Juga tentunya untuk wejangannya ya Romo Yakin, Romo Riki. Semoga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya terima kasih banyak Romo sekalian. Terima kasih juga untuk saudara-saudara saya dan Clara yang sudah jauh-jauh datang. Ada yang dari Kranggan, dari Cibubur, dari Legenda Wisata, dari Depok, dari BSD juga ada, dari Jogja. Mana tepuk tangannya dari Jogja? Yang dari Bali ada? Ada. Dari timur sedikit, dari Papua ada? Ada di belakang. Sudah datang. Dan terakhir yang paling jauh, kakaknya Ibu dari Perancis, Bu Dewi, terima kasih semuanya sudah mau memberikan waktu kalian, mau misa bareng pernikahan saya sama Clara. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga kita berdua bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi. Ada Miss Dinar, tadi ada Tante Reni sebagai lektornya. Dan juga Pur dari Dita Kinasi ya. Suaranya keren banget. Cuma suara keren banget teman-teman. Oke. Oh iya, dan terakhir, belum terakhir sih, ini masih agak panjang. Selama persiapan juga banyak dibantu, terima kasih dari tante-tante, om-om, lingkungan Gereja Katrina Siena sudah mau membantu mempersiapkan persiapan pernikahan kami. Dan juga dari teman-teman om tante lingkungan dari Bukit Golf, lingkungan MRPD, juga sudah mau datang ke sini memberikan berkat untuk kami. Dan juga yang tidak terpenting juga untuk Tante Endang ya, Tante dekornya keren banget. Terima kasih tantenya di situ pojok. Nanti nomornya kalau mau nikah bisa kontak ke saya share nomornya. Ya intinya semoga apa yang disampaikan oleh Romo tadi kita berdua dapat menjalankannya dengan baik ya. Walaupun ya kita tahulah cerita-cerita dari orang tua, Pak De, Bude sekalian, Om Tante, maupun teman-teman yang sudah menikah duluan ya, gak mudah. Cuman ya, kita pasti bisa melaluinya jika dilalui dengan bersama-sama. Setuju? Terima kasih semuanya, berkah untuk kita semua, selamat siang semuanya. Emang bener lucu ya. Ya, kami juga berterima kasih. Tetapi
bukan hanya sekedar menerima terima kasih dari Clara dan Rea, tapi tolong buktikan terima kasih itu bukan hanya dengan omongan, tetapi dengan sikap perjuangan kalian dalam menjalankan komitmen cinta pada rumah tangga kalian. Sehingga akhirnya terima kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dengan perbuatannya. Bukan hanya sekedar nanti kalau ada masalah datang romonya, ngerepotin romonya, tetapi semoga terima kasih kalian terwujud melalui keharmonisan kalian, sehingga bisa menjadi contoh teladan buat suami istri, buat pasangan-pasangan muda yang lain. Itu yang jauh lebih bermakna. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Marilah kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang kekal memelihara kalian dalam cinta, kasih, dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara sakramen perkawinan dari Clara dan Rea sudah selesai. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh suci ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala suka dan duka. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
di hari bahagia Mbak Clara dan Mas Rea. Untuk melengkapi kebahagiaan kita siang hari ini, maka dari pihak mempelai berdua menginginkan untuk membagi momen dengan berfoto bersama sesuai dengan nanti yang kami akan panggil. Untuk itu kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin meninggalkan tempat, segala ucapan terima kasih. Selamat jalan, semoga kita selalu berjumpa dalam kondisi dan keadaan yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati. Kami mohon untuk menyiapkan diri dari keluarga, orang tua kedua pengantin untuk berfoto bersama dengan mempelai dan romo.